Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونهر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di musim bulan seperti ini, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan berbagai peringatan-peringatan yang khususnya mengingatkan kita terhadap perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wa taslim. Bahkan bukan hanya khusus pribadi beliau, sampai istri dan anak beliau, semuanya secara detail dikenang, bahkan menjadi syarat sahnya, bagian daripada rukun orang-orang yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ini tentunya sangat penting bagi kita untuk mencermati dan mengambil hikmah di balik daripada itu. Yang pertama, dari sekian banyak hikmah, kenapa Nabi Ibrahim penyebutannya begitu luar biasa, melebihi daripada penyebutan nabi-nabi dan rasul-rasul selain daripada penyebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai salat pun, ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita iringi, disunnahkan untuk kita mengiringi salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad dengan kita bersolawat dan salam kepada Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah kuatnya iman dan keyakinan yang ada dalam pribadi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yakin betul kepada Allah. Keyakinannya mengalahkan dari segala sesuatu yang nampak oleh pandangan mata. Ini tidak mudah. Meyakini Allah yang hakikinya tidak terlihat, yang hakikinya adalah ghaib, tapi melebihi daripada segala sesuatu yang tampak dan terlihat oleh pandangan mata. Ini rupanya yang luar biasa dalam pribadi Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Sebagai contoh, ketika Nabi Allah Ibrahim sudah diancam oleh raja yang berkuasa pada saat itu, Namrud, bahkan ancaman itu sampai diwujudkan, dilakukan, dinyalakan api yang begitu besar. Ketika api sudah menyala, orang-orang yang diperintahkan oleh Raja Namrud pada saat itu untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya, kebingungan dari begitu besarnya api. Akhirnya mereka melemparkan dengan disebut dengan manjanik. Ketika api sudah menyala begitu besar, kalau pikiran logika manusia tentu takut, resikonya masuk ke dalam api terbakar, resikonya terkena api mati, resikonya akan binasa. Tapi Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ada, karena yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan riwayat menyebutkan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan terbang di udara sebelum masuk dalam api, mereka diperintah sama Allah untuk menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim, butuhkah kamu bantuan, pertolongan? Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dari kamu saya nggak butuh, cukup bagiku pertolongan dan bantuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat malaikat melaporkan, ya Allah, engkau mengetahui jawaban hambamu, kekasihmu. Nabi Ibrahim mengatakan tidak butuh bantuan dariku. Dia sudah merasa cukup jaminan bantuan dan pertolongan yang datangnya darimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga dengan penuh keyakinan semacam itu, orang yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dan membiarkan. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah untuk melakukan segala yang dikehendaki. Api yang panas dengan sekejap berubah menjadi dingin. Api yang membahayakan berubah dengan sekejap memberikan keselamatan dan perlindungan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, nyaman, sedap, tidak panas. Itu api bukan cuma sekedar sesat berhari-hari. Ada yang menyebutkan sampai 40 hari, 40 malam tidak kunjung padam. Orang-orang menunggu sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. Sampai begitu api padam, kayunya sudah habis, Nabi Ibrahim keluar dari abu. Mereka begitu kaget, Ibrahim kok masih hidup? Ya. Jangankan kulitnya, pakaian yang digunakan utuh, sehat. Bagaimana keadaanmu Ibrahim? Engkau sekian lama dalam api. Ketahuilah, sepanjang hidupku, yang paling nikmat dan menyenangkan ketika aku hidup dalam api. Ini berlawanan dengan logika, tapi iman dan keyakinan yang menjadikan seperti itu. Sepanjang hidupku paling senang dan nikmat ketika aku berada dalam api. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istrinya, ibunda daripada Nabi Allah Ismail, Siti Hajar, iman dan keyakinannya dahsyat masyarul muslimin. Ketika dibawa ke Mekah, kondisi daerah atau lembah Mekah pada saat itu jangan dibayangkan sama dengan saat ini, dengan gedung-gedung yang mewah, yang megah. Pada saat itu begitu tandus, kering. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan tidak ada yang hidup. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan putranya yang masih bayi. Perintah Allah Ta'ala. Begitu sampai di sana, tidak ada bekal yang cukup. Di sana tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Tandus, kosong. Nabi Ibrahim melangkah meninggalkan mereka. Istrinya sempat bertanya, wahai Ibrahim, kau akan meninggalkan kami di sini? Istrinya perempuan dan didampingi bukan dengan ajudan, bukan dengan adanya bekal, kosong. Hanya seorang ibu dan bayi. Masyarakat muslimin, tapi dasarnya juga iman dan yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, ya aku akan meninggalkan engkau di sini. Ini kemauanmu, wahai Ibrahim, wahai suamiku.
atau perintah yang datangnya dari Allah. Ketahuilah ini perintah dari Allah. Sudah, silakan pergi. Silakan pergi. Aku yakin betul ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan dan membiarkannya. Silakan pergi. Secara akal pikiran, jamaah sekalian, akan mengalami penderitaan dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemurah, Allah Rahman Rahim. Ini yang kadang-kadang seringkali kita lupa dan alpa di dalam kita menjalani dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga penting untuk kita cermati, kita resapi hal itu. Yakin betul kepada Allah. Tenang, ditinggalkan sang suami, tenang. Begitu tumbuh remaja, Nabi Allah Ismail mengalami rasa cinta yang bertambah dari ayahnya. Karena Nabi Allah Ibrahim, sejarah menyebutkan sekian lama tidak punya anak. Senang sekali ketika dapat keturunan laki lagi. Sudah mulai remaja, Nabi Allah Ismail sudah bisa diajak bicara, membantu ayahnya. Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Sekali mimpi masih ragu, 2 kali. Dia mimpi sampai 3 kali bermimpi. Ternyata mimpi pertama, kedua, ketiga sama. Melihat Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya sendiri. Yang ini satu hal yang tidak mudah, yang tidak gampang. Anak yang dicintai, anak yang baik, anak yang dinanti-nantikan kelahirannya, dilihat dalam mimpi, disembelih. Jadi perintah ini disampaikan kepada putranya. Dengan seorang putra yang meskipun masih remaja, tapi iman dan keyakinannya kepada Allah luar biasa sekali. Sehingga kita disampaikan, ya bunaya, ini ara fil manam an yasbahuk fandur madza tara. Wahai putraku, putra yang sangat aku kasihi, aku sayangi, ketahuilah sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, aku mimpi melihat bahwasanya aku menyembelihmu. Coba bagaimana pendapatmu? Ini rupanya perintah dari Allah untuk aku sembelih engkau. Bukan perintah untuk kasih makan, kasih minum, bukan perintah untuk kasih bangun subuh atau tahajud atau mengingatkan sholat, bukan. Perintah menyembelih. Karena memang dasarnya iman dan keyakinan remaja tersebut, Nabi Allah Ismail, begitu luar biasa, sehingga jawabannya pun penuh dengan keyakinan. Ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku, tunaikan, laksanakan perintah yang telah engkau terima. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan menemui aku termasuk golongan orang yang sabar menghadapi dan menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa ma'asyiral muslimin, begitu luar biasa sekali hikmah-hikmah, peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran yang ada dalam pribadi Nabi Ibrahim dan keluarganya, sehingga tidaklah kita meresapi, merenungi, kita perhatikan, kita perdengarkan diri kita, melainkan akan semakin bertambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai saat ini, ketika ada orang haji ataupun umrah, lalu dia enggan untuk sa'i mendatangi Bukit Safa dan Marwah yang dulu pernah didatangi oleh Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar, istri Nabi Ibrahim, ibu daripada Nabi Allah Ismail, maka haji dan umrahnya sia-sia, tidak akan sah, kurang rukunnya, dan tidak bisa diwakilkan, dan tidak bisa diganti. Rukun harus, apapun situasi dan kondisi. Ketika orang haji tidak sampai dia mendatangi Arafah, maka tidak sah dia punya haji, sehingga meskipun sakit sekalipun dibawa ke sana. Begitu juga jumrah, melontar, yang merupakan bagian daripada kewajiban orang yang haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk juga yang sebentar lagi akan kita tunaikan, penyembelihan hewan kurban yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari ini.
mengalirkan darah hewan kurban. Ma min amalin ahabbu ila Allah fi hadzal yawm min iraqati dam. Tidak ada amalan satupun, kata Nabi Muhammad SAW, di hari ini, di hari penyembelihan ini, di hari Adha ini, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi daripada mengalirkan darah hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ma'asyiral muslimin, maka daripada itu cukup satu hikmah ini yang menggambarkan bagaimana kuatnya iman dan keyakinan Nabi Ibrahim dan keluarganya menggugah kita semua. Ayo semangatkan dan perkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika kita menghadapi perintah Allah yang yakin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Perintah yang diberikan oleh Allah tidak sama dengan perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kita diperintah sehari semalam, tiap hari sholat 5 waktu. Itu pun penuh dengan keringanan dan kemudahan. Sholat subuhnya pun 2 rakaat. Mana iman dan keyakinan kita kepada Allah ketika kita menghadapi perintah Allah sholat subuh? Sudahkah kita tunaikan sholat subuh secara istiqamah? Sudahkah kita bangunkan keluarga kita untuk sholat subuh? Atau dari hari ke hari kita biarkan diri dan keluarga kita abai dan lalai terhadap perintah Allah, termasuk sholat subuh? Belum lagi sholat-sholat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yakin dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendekatkan diri kita, Allah akan lebih cepat mendekat kepada kita. Sehingga disebutkan bagi mereka yang berkorban, itu darah dari sembelihan hewan kurbannya belum mengalir menyentuh tanah, sudah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih cepat daripada mengalirnya darah sampai ke tanah. Allah sudah menerima dan mengabulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jangan sampai kita lewatkan momen berat hari ini, melainkan sebagai momen yang pas untuk kita perkuat nilai-nilai keimanan, keyakinan, kesabaran kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua kekuatan, khususnya kekuatan untuk kita bisa iman Islam, untuk kita istiqamah dalam taat dan taqwa, sehingga sampai akhir hayat kita semua dan keluarga kita dapat berhasil untuk membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar
الذي أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، بل أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، وساروا إلى مغفرة من ربكم، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، واجبرنا والمسلمين، والطف بنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، وعجل لنا ولهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأجنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أهنا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحا تطهر بها قلبا وجسما وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل جميع حجاج المسلمين، اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وتجارتهم تجارة لن تبورا، وأعمالهم عملا مقبولا، وذنوبهم ذنبا مغفورا. اللهم كما بلغتهم إلى بيتك الحرام، إلى مكة وإلى عرفة وإلى مزدلفة ومنى وإلى مدينة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأداء الحج والعمرة والزيارة، فبلغنا يا الله، فبلغنا يا الله وأهلنا وذرياتنا لأداء الحج والعمرة في مكة عرفة مزدلفة منى، وزيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.